Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Barseso yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Pada zaman dahulu kala ada seorang ahli zuhud yang bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hila atau ilmu rekayasa. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Apakah di antara kalian yang mampu merusak Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu kemudian ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Lalu datang ke kuil Barseso dan memanggilnya, tetapi dia tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barseso selesai dari sholat dan ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang sholat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat, apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bersama beribadah, sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga bisa mendoakanku." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutunjukkan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak sholat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barseso selesai sholat, dia melihat setan sedang berdiri sholat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu." Lalu dia memberi izin naik di kuil dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu. Tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari. Bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Dan setelah lama beribadah bersama Barseso, setan berkata kepadanya, "Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya." Kemudian Barseso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya, sehingga tidak mau berpisah dengannya karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Ringkas cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barseso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah raja. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barseso yang mampu mengobatinya. Setan menyarankan agar gadis itu tinggal bersama Barseso dan mempercayakan kepadanya, karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barseso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun akhirnya saudara-saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barseso dan meninggalkan saudara gadisnya itu di sana. Setelah selesai sholat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu. Lalu Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat lagi. Setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis.
Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barseso, "Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat." Dan setan pun berhasil. Barseso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung. Kemudian setan berkata kepada Barseso, "Celaka kamu Barseso. Bila perbuatanmu itu terungkap, maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat? Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya." Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barseso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu, sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya. "Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" Dia menjawab, "Setan datang dan aku tidak mampu melawannya." Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi. Dan ternyata apa yang mereka sampaikan itu sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barseso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya, lalu dibawa ke hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, "Kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu." Sehingga akhirnya Barseso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu setan pun meninggalkannya dan berujar, "Wahai Barseso, inilah yang saya kendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 16-17 yang artinya, "Seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, 'Kafirlah kamu.' Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam.' Maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim." Diringkas dari Masahibul Insan min Maqaid Syaitan oleh Syekh Al-Maqdisi Al-Hanafi. Imam Tabari menyebutkan kisah Barseso ini dalam tafsirnya Al-Hasyr ayat 16-17 dari jalur Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juz 2. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.